Rabu malam ini, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Timnas Thailand di leg pertama final Piala AFF di Singapura. Tentu untuk menjinakkan Timnas Gajah Perang yang dinilai sangat tangguh ini bakal menjadi pekerjaan yang tak mudah bagi Timnas Indonesia. Karenanya untuk memboyong Piala AFF ke tanah air bagi Timnas Indonesia tak hanya kemampuan fisik saja yang dibutuhkan, tapi juga strategi dan taktik yang jitu dalam mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki dan menekan kelemahan yang dimiliki lawan. Lantas seperti apa strategi sekiranya yang sepatutnya diterapkan Timnas Indonesia dalam menundukkan Timnas Thailand? Untuk memperbincangkan hal ini kita telah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Maruf El Rumi. Terima kasih Bung Maruf telah bergabung bersama kami. Bung Maruf, Anda sendiri melihat bahwa peluang skuad Garuda kita di leg pertama final AFF kali ini seperti apa, Bung? Peluangnya deg-degan ya. Kalau saya bicara itu deg-degan juga karena semua pasti deg-degan ya. Kita semua berharap bahwa Timnas Indonesia bisa mendapatkan gelar juara, itu semuanya pasti berharap. Tapi kalau kita bicara peluang dan sebelum pertandingan dimulai, tentu peluang sama besar. Indonesia akan penduduk atau pendukung Timnas Indonesia pasti akan mengunggulkan Indonesia melihat perjalanan dari Timnas Indonesia. Tapi pasti ada juga yang mengunggulkan Thailand melihat reputasi Thailand. Jadi memang situasinya memang agak rumit. Tetapi kalau kita bicara soal peluang, tentu kita berharap bahwa peluang Indonesia jauh lebih besar. Kita berharapnya seperti itu. Kenapa? Karena tim ini terlihat begitu meyakinkan. Perjalanan sepanjang dari fase grup, kemudian sampai ke partai semifinal, semuanya meyakinkan. Kita belum pernah kalah. Kemudian kita bisa menahan tim raksasa Asia Tenggara, Vietnam. Kemudian kita juga bisa menahan dan kemudian mengalahkan tim dengan gelar juara AFF terbanyak kedua, Singapura. Kita juga bisa menyingkirkan tim tradisional yang selama ini menjadi lawan kita, Malaysia, juga dengan skor meyakinkan. Jadi ini yang membuat bahwa kita merasa bahwa tim ini punya peluang yang cukup besar untuk bisa mengakhiri dahaga gelar yang sudah kita nantikan lebih dari 22 tahun. Oke, tapi kalau kita melihat sejarah dari pertemuan antara skuad Garuda dan skuad Gajah Perang ini kan juga pernah ada sebelumnya, di mana kita Garuda selalu dikalahkan dalam hal ini. Nah, Anda melihat dari sejarah itu seperti apa ini? Kalau kita bicara sejarahnya memang agak bikin ngeri-ngeri sedap ya, karena tiga kali pertemuan di final kita tidak kalah. Itu benar-benar agak bikin kita was-was juga. Dan kemudian kalau kita tarik secara keseluruhan, kita 94 kali bertemu dan kita sudah kalah 46 kali. Kita hanya menang 32 kali. Kalau kita tarik dari sisi historical ini, pasti kita akan menjadi was-was. Ini jangan-jangan kita nggak bisa mengakhiri, tidak bisa mengakhiri kegagalan itu. Tapi dalam sepak bola itu sebenarnya, kalau kita bicara rekor statistik, kita bicara head to head, itu hanya pemanis untuk kita berbicara ketika di depan publik. Atau kemudian agak penguat, kenapa kemudian kita kalah, kenapa kemudian kita menang. Statistik itu kan periodenya berbeda. Taruhlah misalnya ketika kita bicara di pertemuan final terakhir, tahun 2012 ya, kalau pertemuan final terakhir, kan materi pemainnya berbeda. Pelatihnya berbeda, situasinya berbeda. Dulu home and away, dulu pelatihnya Indonesia Bima Sakti misalnya, atau kemudian pemainnya berbeda juga. Jadi situasinya sangat berbeda. Itu yang membuat sepak bola selalu menjadi unpredictable, tidak terduga karena pasti semua periode berbeda. Termasuk juga di AFF kali ini. Materi pemain, kalau kita lihat misalnya dari sisi persiapan, kita harusnya lebih yakin dibandingkan dengan Thailand. Kenapa? Karena persiapan kita cukup panjang. Pelatih kita Sintayong juga punya pengalaman di level internasional. Sementara kalau kita tarik lagi di Thailand, persiapan mereka tidak terlalu banyak, kemudian pelatih mereka juga baru bergabung di bulan Juni. Nah, ini tapi kalau tadi Anda menyebut soal pelatih Sintayong juga ini kita lihat dari setiap permainan kemarin di AFF juga ada perubahan-perubahan dalam setiap pertandingan, ada perubahan strategi bahkan juga perubahan formasi dalam melawan Laos, Singapura, bahkan Malaysia. Nah, perkiraan Anda atau kira-kira taktik apa yang akan dikeluarkan, strategi apa yang akan dikeluarkan Sintayong kali ini menurut Anda, Bung Maruf? Ini adalah dua tim yang menurut saya karakternya hampir mirip. Pertama adalah sama-sama tim yang bisa beradaptasi dengan lawannya. Kemudian yang kedua adalah tim yang sama-sama efektif ketika transisi bertahan dan menyerang. Tim yang juga defense-nya agak cukup kuat ketika menghadapi tim yang memang punya kemampuan menyerang cukup kuat. Misalnya begini, ketika pertandingan antara Thailand menghadapi Vietnam, Thailand itu menang penguasaan bola, tetapi mereka kalah dari jumlah tembakan.
Indonesia ketika menghadapi Vietnam posisinya juga sama. Indonesia memang kalah penguasaan bola, kalah jumlah tembakan, tetapi sama-sama bahwa Vietnam tidak bisa menjebol gawang Indonesia, Vietnam juga tidak bisa menjebol gawang dari Thailand. Kemudian adaptasi lawannya. Ketika menghadapi tim seperti Singapura juga di fase grup juga kita saksikan bagaimana Thailand bisa mengubah komposisi pemainnya dengan rata-rata pemain yang justru masih pemain muda, pemain yang jarang diturunkan, tapi bisa mengalahkan tim seperti Singapura. Indonesia, Sintayong yang dilakukan juga tidak terlalu berbeda jauh. Dia bisa bermain dengan bertahan dengan cukup dalam ketika menghadapi tim seperti Vietnam karena kekuatan Vietnam lebih bagus. Tapi begitu menghadapi Malaysia, Sintayong bisa mengubah timnya menjadi lebih transisional, lebih bagus. Menyerangnya bagus, kemudian defense-nya juga sangat baik. Menghadapi Singapura juga bagus. Ketika orang mengatakan tim Indonesia sudah kehabisan energi di leg pertama, di leg kedua nggak terasa sama sekali loh kehabisan energi. Dan kita juga lihat bagaimana kemudian keberanian dari Sintayong ketika melakukan perubahan komposisi pemainnya. Orang tidak akan pernah berani menduga di awal ya bahwa Evan Dimas akan dicadangkan. Evan dicadangkan. Orang mungkin tidak akan berpikir bahwa Ekawan Bagot akan memulai dari bangku cadangan karena dia punya reputasi yang bagus. Dia bermain di Inggris, dia adalah pemain dengan postur yang tinggi, dia dianggap punya kemampuan, tapi ternyata seorang Ekawan Bagot dicadangkan dan lebih memilih misalnya Arhan, lebih memilih misalnya Dewangga, atau kemudian Ezra Walian. Ezra Walian juga bisa dicadangkan juga. Ya. Bahkan juga kita tahu Egy Maulana Fikri di pertandingan sangat menentukan ketika menghadapi Singapura di leg kedua. Startingnya juga dia tidak langsung starter, tapi dia dicadangkan. Beruntungnya adalah kemudian semua taktik itu bisa berjalan dengan efektif, bisa berjalan bagus, dan hasilnya kita lihat Indonesia sekarang sampai ke final. Nah, ya walaupun kita sempat harap-harap cemas dan deg-degan ya seperti roller coaster pada Singapura. Nah, tapi tadi berbicara Egy Maulana sendiri, Anda melihatnya bahwa kali ini akankah dia menjadi sebuah starter? Apakah akan dikeluarkan di leg pertama ini atau tidak? Kalau enggak, ini akan ada duel Messi Asia Tenggara nih kalau diturunkan juga. Ya, saya lebih melihat bahwa karena gini, tanda-tandanya mungkin salah satu alasan kenapa saya agak yakin Egy akan menjadi starter adalah karena dia datang dalam sesi jumpa pers. Biasanya pemain yang didatangkan dalam sesi jumpa pers bersama pelatih, kemungkinan besar dia akan menjadi pelatih. Meskipun tentu akan situasional ya, tentu akan terlihat kondisi terakhir. Tapi biasanya dia pasti akan menjadi starter. Nah, kenapa Egy menjadi starter? Pertama, dia sudah bergabung dengan tim. Jadi mungkin jet lag-nya sudah mulai berkurang. Kedua, Egy dalam situasi yang sangat on fire karena dia bermain dengan sangat baik bersama dengan klubnya Sonika. Pasca dia kembali dari timnas, dia selalu menjadi starter dan selalu hampir bermain lebih dari 50 menit bersama dengan klubnya. Jadi situasinya memang Egy baru sedang bagus-bagusnya. Jadi besar kemungkinan Egy akan menjadi starter di pertandingan leg pertama. Apalagi kita tahu bahwa kita butuh pemain yang kuat dalam memegang bola, kemudian pemain yang sudah menyatu sebagai sebuah tim bersama dengan Witan Sulaiman, kemudian bersama dengan Rahmat Irianto, atau plus juga misalnya bersama dengan Irfan Jaya dan kawan-kawan. Jadi saya pikir Egy akan diturunkan sebagai starter dan akan duel memang menarik dengan Canatip ya yang menjadi perbincangan. Iya, oke, baik. Nah, kita coba lihat untuk lini pertahanan Thailand sendiri di Bung Maruf, bahwa memang kita kenal bahwa lini pertahanan Thailand ini kan kokoh sekali, sangat kokoh. Nah, bagaimanakah kita bisa kira-kira mendobrak lini pertahanan ini? Ya, mereka punya ini ya, punya kombinasi Bir kemudian Kaman sebagai center back ya, dua center back jangkung. Tapi katanya Bir kabar-kabarnya agak bermasalah. Dan Indonesia agak beruntung karena ternyata Brumatan tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Nah, tapi memang ada persoalan besar. Thailand adalah tim yang kemudian memang menjadi tim yang dengan defense terbaik karena baru kebobolan 1 gol ya. Bahkan Vietnam pun tidak bisa menjebol gawang dari Thailand. Ya. Nah, ini tentu butuh kecerdikan, tapi bukan berarti tidak ada kelemahan. Mungkin Indonesia paling efektif adalah tidak bermain dengan crossing seperti yang biasa dilakukan, tapi lebih pada bola-bola through pass, kemudian cut inside, kemudian juga berani akselerasi 1 lawan 1, dan mungkin lebih banyak berani untuk masuk ke dalam ke area pertahanan dan kemudian melakukan cutback. Jadi cara-cara ini bisa dilakukan karena kalau kemudian memanfaatkan bola-bola atas tidak terlalu efektif. Secara postur kita kalah, tapi secara kecepatan tim ini punya kecepatan. Irfan Jaya bagus secara kecepatan. Kemudian kita juga bagaimana Ramai Rumaki juga bisa menjadi salah satu opsi. Jadi saya pikir
salah satu yang bisa dilakukan karena adalah bagaimana kemudian menggunakan kecepatan dan mengeksploitasi lini pertahanan dari Thailand. Oke, baik. Nah, ini yang juga menjadi PR kita juga atau pemain-pemain kita terkait dengan mental nih, Bung Ma'ruf. Itu bagaimana kita melewati mental barrier ini kan, di mana sebelumnya kita tahu kita pernah berada atau kita selalu berada lah dalam 5 tahun ini di runner up dan kini kita kembali lagi di final. Belum lagi bahwa ekspektasi masyarakat kita saat ini adalah kita menjadi juara kali ini, kita merebut juara di 2020 ini. Ini tentunya sebenarnya dukungan yang diharapkan jangan sampai menjadi beban. Nah, Anda melihat terkait dengan mental barrier ini seperti apa? Ini memang menjadi salah satu kunci ya. Ketika awal mungkin kenapa pemain tim kita tampil bagus karena tidak ada ekspektasi. Ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Ya udahlah mainlah karena ini pemain muda, masa pandemi dan kemudian memang tidak diunggulkan karena kita tidak pernah mendapatkan gelar juara. Tapi begitu tim ini partai final sampai final kita lihat respon dari masyarakat luar biasa. Wapres nobar, pejabat pemerintah nobar, siapapun menggelar nobar. Ini bisa menjadi ekspektasi yang menjadi berat untuk pemain kalau kita bicara dari sisi itu. Tapi kalau kita lihat perjalanan tim sejauh ini, kita sudah melihat bahwa tim ini selalu bisa keluar dari situasi sulit, selalu bisa menemukan solusi untuk bisa memenangkan pertandingan dalam situasi yang tidak mudah. Taruhlah misalnya ketika pertandingan menghadapi Malaysia, kita targetnya harus mungkin imbang cukup, tapi kemudian di pertandingan itu kita sudah ketinggalan terlebih dahulu. Tapi kita bisa melakukan comeback dan kemudian kita mendapatkan kemenangan dengan skor besar. Menghadapi Vietnam sama, tim ini diprediksi tidak terlalu diunggulkan dan bisa menjadi tim yang kemudian bisa dikalahkan dengan Vietnam dengan mudah. Tapi kan Vietnam tidak bisa mengalahkan kita dengan mudah. Ada 21 kali tembakan, tapi hanya 1 yang on target. Tim kita bertahan dengan bagus dan tim kita bisa fokus sepanjang pertandingan. Menghadapi Singapura juga sama. Menghadapi Singapura situasinya kita unggul, tapi kemudian kita sempat kebobolan dan kita mendapatkan tekanan. Tapi kita bisa melewati leg pertama dengan sangat baik. Defense kita bagus, transisi kita bagus. Plus lagi adalah pertandingan terakhir. Orang mengatakan bahwa di pertandingan terakhir kita diuntungkan dalam tanda kutip karena lawan hanya bermain dengan 8 pemain. Tapi jangan dilupakan bahwa ketika sudah 11 lawan 10, psikologis pemain itu menjadi sangat down. Kenapa? Karena justru kita kebobolan. Kemudian kita sempat mendapatkan penalti. Kita sempat harus menjalani pertandingan lewat perpanjangan waktu. Tapi ternyata kita bisa melewati itu. Pemain kita tetap fokus, pemain kita penuh determinasi, dan akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Kalau kita lihat dari sisi perjalanan ini, betapa sulitnya perjalanannya, tapi kemudian bisa menemukan solusinya, maka mental barrier ini saya pikir sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai bisa diatasi di dalam lapangan. Tinggal memang ini final, pasti berbeda situasinya. Tapi untungnya ada beberapa pemain kita yang sudah pernah merasakan partai final ya, meskipun itu di level yang berbeda. Karena Ivan Bima sudah pernah dia sudah pernah tampil di final meskipun hanya PLF di U19 gitu misalnya. Atau kemudian bagaimana penampilan dari seorang Egy yang bermain di Eropa juga. Kemudian kita tahu Witan juga sudah merasakan atmosfer Eropa. Ini tentu membuat mental mereka lebih confident dan lebih percaya diri. Oke, baik. Terakhir, Bung Ma'ruf, tentunya jadi kita lihat dengan semua strategi ini, prediksi Anda atau prediksi skor untuk leg pertama ini berapa nih, Bung? Kalau melihat apa yang sering terjadi, saya pikir mungkin akan skor imbang ya untuk Indonesia ya. Paling tidak 1-1 bisa 2-2. 1-1 atau 2-2. Baik, kita akan saksikan nanti akan seperti apa pertandingan skuad Garuda melawan Gajah Perang nanti. Kita harapkan tentunya ini tidak imbang ya, tapi Indonesia menang, boleh ya? Kita berharap demikian. Leg kedua menangnya. Leg kedua juga menang. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya Bung Ma'ruf telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Prime Time masih akan hadir usai